Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mempresentasikan materi sosiologi yang diampu oleh dosen Ibu Yuliana, MPD. Materi ini bertema kelompok sosial dalam masyarakat. Kami beranggotakan 1. Abdul Haris, 2. Alipur Rahman, 3. Ahmad Yusuf Sibai, 4. Saya sendiri Muhammad Alifan Suri, 5. Rahmat Rafi, 6. Sabit Maulana, dan 7. Satria Muzi. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, saya akan mulai menjelaskan dari latar belakang kelompok sosial terlebih dahulu. Nanti penjelasan lainnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi. Suatu peristiwa yang menarik perhatian mungkin dapat mengubah agregasi menjadi kelompok. Misalnya, seorang supir bis mengumumkan bahwa ia akan berhenti untuk minum bir. Maka agregasi yang terdiri atas para penumpang bis akan secara menjadi kelompok. Maka agregasi yang terdiri atas para penumpang bis akan segera menjadi kelompok. Yang para anggotanya terdiri dari mereka yang merasa terganggu atas sikap sang sopir dan kemudian memprotes penundaan tersebut. Kesadaran berinteraksi itu diperlukan oleh mereka untuk dapat menciptakan suatu kelompok, sedang kehadiran fisik semata-mata sama sekali tidak diperlukan. Banyak kelompok yang para anggotanya jarang sekali bertemu, namun mereka saling berinteraksi melalui telepon, surat, buletin, dan majalah. Istilah kelompok mencakup banyak bentuk interaksi manusia. Begitu latar belakang kelompok sosial tercipta. Masuk ke pokok pembahasan, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? 2. Apa saja klasifikasi kelompok sosial? 3. Bagaimana pendapat macam-macam kelompok sosial menurut para ahli? 4. Bagaimana karakteristik masyarakat kota dan pedesaan? Apakah ciri-ciri dari kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur? Kemudian yang ketiga, atau bagian yang ketiga, kita masuk ke tujuan. Yang pertama, mengetahui tentang pengertian kelompok sosial. Kedua, mengetahui klasifikasi kelompok sosial. Dan ketiga, mengetahui tentang macam-macam kelompok sosial menurut para ahli. Keempat, mengetahui karakteristik masyarakat desa dan kota. 5. Mengetahui kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Dan kita masuk ke bagian manfaat, yaitu kita dapat mengetahui definisi kelompok sosial. Kita dapat mengetahui definisi kelompok sosial, ciri-ciri, serta kelompok sosial yang teratur maupun yang tidak teratur. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu kelompok sosial? Apa pengertian kelompok sosial? Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu manusia berusaha untuk berhidup bersama. Sebagai makhluk sosial, tiap-tiap individu harus melakukan interaksi sosial. Hal ini untuk mendorong perkembangan manusia. Pertemuan antar individu yang menghasilkan kelompok sosial haruslah berusaha berupa interaksi, seperti adanya kontak, komunikasi, bahkan mungkin mengadakan persaingan, pertikaian, dan konflik. Dengan demikian, interaksi merupakan syarat utama terjadinya perbentukan kelompok sosial. Selanjutnya, bagaimana menurut para ahli? Berikut pengertian kelompok sosial menurut para ahli.
Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan. Kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kemudian menurut Mayor Polak mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Kemudian menurut Willy Hockey, kelompok sosial menurut Hockey adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Kemudian menurut Robert K. Marton, diambil dari buku yang ditulis oleh Kumanto Sunarto. Kelompok sosial menurut Marton adalah merupakan kelompok yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Selanjutnya, apa hubungan kelompok sosial dengan masyarakat multikultural? Kelompok sosial sebagai unsur pembentuk masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kelompok-kelompok sosial. Di dalam kelompok sosial terdapat bermacam-macam suku bangsa, rasa, agama, dan budaya. Sehingga terbentuklah masyarakat multikultural. Kata masyarakat multikultural dapat kita pilih menjadi 3 kata, yaitu masyarakat artinya adalah sebagai satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terkait oleh rasa identitas bersama. Kemudian ada multi berarti banyak atau beraneka ragam. Kemudian ada yang namanya kultural yang berarti budaya. Lalu dapat diartikan masyarakat multikultural adalah kesatuan manusia atau individu yang memiliki beraneka ragam budaya. Oleh karena itu dalam masyarakat terdapat beraneka ragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Berikut ini pandangan ahli sosiologi tentang masyarakat multikultural. Yang pertama ada J.S. Purnival. Masyarakat multikultural terbentuk oleh 2 atau lebih komunitas kelompok. Mereka ini secara budaya dan ekonomi terpisah satu sama lain. Struktur kelembagaan yang terdapat di dalam kelompok tersebut berbeda satu dengan lain. Kemudian menurut Nasikon, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang menganut banyak nilai. Hal ini berbentuk karena kelompok sosial yang ada di dalamnya memiliki sistem nilai tersendiri. Kemudian menurut Pierre L. van die Berge, masyarakat multikultural memiliki karakteristik sebagai berikut ini. Yang pertama memiliki kebudayaan. Yang kedua struktur sosial yang terbentuk rawan terjadi konflik. Yang ketiga interaksi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Kemudian menurut Clifford Geertz, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki ikatan-ikatan primordialitas. Ikatan ini kemudian berkaitan erat dengan label yang diberikan oleh individu atau kelompok lain. Dengan demikian, setiap individu atau kelompok memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain. Terima kasih. Lanjut.
pembahasan seterusnya. Dan selanjutnya ternyata keanekaragaman dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki lebih dari suku kebudayaan. 2. Membentuk sebuah struktur sosial. 3. Membagi masyarakat menjadi dua pihak, yaitu pihak yang mendominasi dan yang terdominasi. 4. Rentan terhadap konflik sosial. Dalam masyarakat multikultural akan dijumpai perbedaan-perbedaan yang merupakan bentuk keanekaragaman, seperti budaya, ras, suku, dan agama. Dalam masyarakat multikultural tidak mengenal perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok minoritas dengan mayoritas, baik secara hukum maupun sosial. Kelompok sosial memiliki hubungan erat dengan masyarakat multikultural, yaitu hubungan 1. Kelompok sosial sebagai unsur pembentuk masyarakat multikultural. Macam-macam kelompok sosial belum tentu membentuk sebuah masyarakat multikultural. Namun demikian, masyarakat multikultural tidak akan terwujud tanpa adanya kelompok sosial. Kelompok sosial dikatakan sebagai salah satu unsur pembentuk masyarakat multikultural. 2. Kelompok sosial sebagai dinamisator masyarakat multikultural. Urutan terbentuknya masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. A. Individu. B. Kelompok sosial. C. Masyarakat. D. Masyarakat multikultural. Dari urutan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan unsur pembentuk masyarakat multikultural. Konflik pada masyarakat multikultural dapat saja terjadi karena di dalamnya terdiri beraneka ragam perbedaan. Akan tetapi, hal ini dapat dicegah dengan cara masing-masing saling menjaga diri maupun menghargai. 3. Kelompok sosial sebagai pengikat masyarakat multikultural. Untuk mempertahankan masyarakat multikultural yang sudah baik, perlu dibuat pengikat individu maupun kelompok agar tetap terjaga dengan baik. Pengikat hanya dapat dilakukan dengan bentuk loyalitas anggota kelompok tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masyarakat multikultural di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya, bangsa, ras, suku, agama, dan adat istiadat, maka hal ini menjadi modal terbentuknya masyarakat multikultural. 1. Faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia. Timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia dianalisa sebagai dampak dari adanya A. Keanekaragaman ras. Ras didasarkan pada adanya kesamaan ciri-ciri fisik yang melekat pada seseorang yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. B. Keanekaragaman suku bangsa. Di Indonesia banyak dijumpai keanekaragaman suku bangsa. Suku bahasa ditandai dengan adanya persamaan daerah, bahasa, dan adat istiadat. C. Keanekaragaman golongan. Golongan didasarkan pada persamaan tujuan atau kepentingan. Sedangkan di Indonesia terdiri dari beraneka ragam golongan yang membentuk masyarakat multikultural. D. Keanekaragaman agama dan kepercayaan. Agama didasarkan pada apa yang disampaikan Tuhan kepada manusia berupa kitab suci yang dijadikan panduan hidup manusia dalam bermasyarakat dan dalam hubungannya dengan Tuhan. Di samping itu juga berkembang kepercayaan yang didasarkan pada pemaknaan hidup manusia terhadap alam semesta yang menghasilkan pemikiran-pemikiran berupa filsafat, animisme, dan dinamisme. 2. Karakteristik masyarakat multikultural di Indonesia. Konflik terjadi karena adanya perbedaan yang dapat kita lihat dari masyarakat multikultural termasuk di Indonesia. Hal ini sering kita lihat adanya konflik baik di daerah maupun di perkotaan. Masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat multikultural yang belum sempurna. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa hal, yaitu A. Masih terdapat dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. B. Struktur sosial yang ada lebih banyak menguntungkan pihak yang mendominasi. C. Konflik sosial yang muncul
masih sering berlanjut dengan kekerasan. Masalah yang muncul dalam masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. A. Masalah kultural. 1. Loyalitas yang berlebihan. Mementingkan diri sendiri atau kelompok secara berlebihan secara membabi buta, akibatnya akan menghambat penyatuan dengan kelompok lain. 2. Etnosentris, yaitu pandangan yang menganggap rendah kebudayaan dari kelompok lain. 3. Eksklusivisme, yaitu sikap enggan berinteraksi dengan kelompok lain. Hal ini menjadikan sikap tertutup. B. Masalah struktural. Biasanya hal ini menyangkut masalah kondisi politik dan ekonomi. Kondisi politik yang tidak demokratis membuat masyarakat ekonomi lemah akan semakin tersudut, dan pemerintahannya memerintah secara otoriter. Sementara itu, struktur pemerintahan kapitalistik cenderung melahirkan pengusaha yang menjalin hubungan kolusi dengan pejabat. Sementara dalam masyarakat yang demokratis dengan ekonomi yang sehat, hal ini bisa ditekan, bahkan bisa menghasilkan integrasi nasional. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai klarifikasi. Klarifikasi kelompok sosial. 1. Klarifikasi kelompok sosial menurut erat longgarnya ikatan antar golongan menurut Ferdinand Tonis. Paguyuban atau Gemeinschaft atau kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Ciri-ciri kelompok paguyuban: terdapat ikatan batin yang kuat antar anggota. Yang kedua, hubungan antar anggota bersifat informasi. Tipe paguyuban: paguyuban karena ikatan darah. Kelompok genealogis adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan sedarah. Kelompok genealogis memiliki tingkat solidaritas yang tinggi karena adanya keyakinan tentang kesamaan nenek moyang. Contoh keluarga, kelompok kekerabatan. Kemudian paguyuban karena tempat. Komunitas adalah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan lokalitas. Contoh, beberapa keluarga yang berdekatan membentuk RT, rukun tetangga. Dan selanjutnya sejumlah rukun tetangga membentuk RW, yaitu rukun warga. Kemudian patebayan adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Ciri-ciri kelompok patebayan: 1. Hubungan antar anggota bersifat formal. Yang kedua, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. Yang ketiga, memperhitungkan nilai guna. Yang keempat, lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Contoh ikatan antar pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri. 2. Klarifikasi kelompok sosial Durkheim. A-nya yaitu kelompok sosial yang didasarkan solidaritas mekanik, merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana, belum mengenal pembagian kerja. Yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Seluruhan warga masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, yaitu kesadaran bersama. Yang B, kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik, merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal
pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Karena adanya kesaling tergantungan ini, ketidak salah satu unsur akan mengakibatkan penggunaan pada kelangsungan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, klarifikasi Carles. Yang hanya kelompok primer ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup kelompok primer yang terpenting adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Yang B-nya kelompok sekunder. Kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Yang keempat, klarifikasi W.G. Sonner, yaitu kelompok dalam, dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Yang B, kelompok luar atau outgroup. Apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang, dan perampokan. Kemudian yang kelima, klarifikasi Sujono Suekanto. Sujono Suekanto membagi jenis kelompok berdasarkan 6 hal, yaitu yang pertama berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota, yang kedua berdasarkan derajat sosial, yang ketiganya berdasarkan kepentingan dan wilayah, yang keempat berdasarkan derajat organisasi, yang kelima berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama, keenam berdasarkan hubungan sosial dan tujuan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya keluarga, kekerabatan antar tetangga pada masyarakat tradisional atau pada masyarakat pedesaan. Ciri-ciri paguyuban intim, privat, eksekutif. Yang kedua, patabayan merupakan bentuk kehidupan bersama, di mana di antara anggotanya terdapat ikatan lahir yang bersifat pokok dalam jangka waktu yang relatif pendek. Contohnya hubungan dalam dunia industri atau organisasi politik. Maka dari keseluruhan penjelasan dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, akan tetapi dia adalah makhluk yang telah mempunyai naluri untuk hidup dengan manusia lain. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang mempengaruhi dan suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Oleh karena manusia membentuk kelompok-kelompok dalam kehidupannya. Namun dalam membentuk kelompok tidak sembarangan, ada syarat-syarat yang mesti ada pada diri masing-masing individu. Terima kasih.